Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa sungguh Tuhan Kau begitu mulia ya Tuhan. Mari sama-sama kita menyatakan di hadapan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat
hadapan Tuhan. Kita mau mengangkat sembah kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Terus sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Kami bersyukur, Bapa, kami bawa pujian penyembahan kami. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguh ajaib. Bahwa kami mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu. Bahwa kami mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bahwa kami mengerti apa yang menjadi Tuhan kerinduan-Mu Tuhan. Kami memiliki tujuan hidup, purpose Tuhan, driven our life untuk menjadi seperti apa yang Engkau mau. Bapa, biarlah kami tidak hidup egois. Kami tidak hidup memikirkan diri sendiri. Kami tidak hidup hanya untuk mencari apa yang menjadi kesenangan di dalam hati dan batin kami Tuhan. Tapi kami berdoa pada pagi hari ini waktu kami merenungkan firman Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan. Dan seperti Maria berkata, jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, melainkan kehendak Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bawa kehidupan kami pagi hari ini dengan ungkapan syukur. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih mau gabung kembali bersama dengan channel Gracia Hope Compassion Channel, sahabat-sahabat GHCC yang setia untuk sama-sama beribadah. Dan kita tahu bahwa kita rindu untuk mengenal firman Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Saudara, saya bangun pagi hari ini kembali dengan kerinduan untuk menyampaikan firman tentang pembangunan tubuh Kristus yang dewasa, saudara. Topik ini seringkali tidak menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa seperti itu, saudara? Karena berbicara soal unity, itu ada korban, saudara. Berbicara soal kesatuan, itu ada pengorbanan diri, pengorbanan perasaan, pengorbanan pola hidup untuk kita menjadi satu, saudara. Bukan sesuatu hal yang menarik ketika kita mau belajar tentang unity. Bukan sesuatu hal yang menarik ketika kita mau belajar untuk mengutamakan kepentingan organik, organisasi, kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi kita, saudara. Kita bangun pagi-pagi benar, sudah banyak yang kita pikirkan. Saya mau makan apa? Saya mau butuh apa? Saya mau kemana hari ini? Apakah saya akan berhasil? Saya ingat cicilan yang menumpuk, cucian yang menumpuk. Saya ingat banyak hal yang harus saya selesaikan secara pribadi. Anak saya harus diantar ke sekolah. Anak saya harus bayar SPP. Ada banyak di dalam diri, kepentingan diri kita saja belum usai, belum selesai. Bagaimana mungkin kita memikirkan perkara-perkara yang dibutuhkan orang yang di luar sana? Apalagi orang yang tidak kita kenal. Rasanya mustahil untuk memberikan uluran tangan sementara mereka tidak memikirkan keberadaan saya. Itu yang menjadi pergumulan di dalam kekristenan. Sebab itu banyak orang yang tidak mampu mengulurkan tangan kepada orang lain. Orang Samaria yang baik hati,
memutuskan untuk menolong seseorang, di saat yang sama para imam meninggalkan orang yang terluka yang membutuhkan pertolongan. Mengapa? Semua orang hidup dengan satu kepentingan. Saya punya urusan, saya punya kepentingan, saya sibuk. Saudara, namun ada satu hal panggilan yang tidak bisa kita sangkal. Jikalau engkau dan saya menjadi bagian dari tubuh Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup, dan kita wajib hidup bagaimana melakukan apa yang menjadi perintah Kristus. Kita wajib hidup berpadangan dengan Injil, yaitu hidup untuk membangun diri kita di atas dasar kebenaran, di atas dasar yang teguh, membangun sebuah tubuh Kristus. Dan pembangunan tubuh Kristus tidak berbicara kepada satu organ, tapi organisasi, bukan organisasi dunia yang material, tetapi sebuah organik tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar pengajaran rasul dan para nabi. Pembangunan tubuh Kristus itu adalah pesan Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 21. Dan supaya engkau menjadi satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Saudara, pagi hari ini Bapa di surga mengerti apa yang engkau butuhkan. Mungkin pagi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau sedang sibuk mengurus urusan-urusan pribadimu. Tapi engkau dipanggil bukan untuk menjadi individual, bukan untuk menjadi independence, tetapi engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus, bagian dari pembangunan yang lain. Tidak mungkin satu bata akan berdiri sebuah bangunan. Satu bata akan diletakkan dengan bata yang lain, akan disusun dan direkatkan dengan semen, campuran semen, sehingga satu bata akan melekat satu dengan yang lain. Engkau dan saya adalah sebagian kecil dari tubuh Kristus. Engkau dan saya adalah sebagian kecil dari pembangunan rumah Tuhan yang megah, yang mewah. Saudara-saudara kagum dengan istana putih yang begitu besar. Saudara-saudara kagum dengan bangunan pencakar langit, gedung pencakar langit yang ada di pusat-pusat kota Jakarta. Saudara, gedung-gedung di dunia ini saja begitu mengagumkan. Bagaimana nasib dengan jemaat Kristus? Apakah masih berupa bongkahan-bongkahan batu yang terpisah satu dengan yang lain, yang tidak unity, saudara? Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada berapa banyak aliran yang membedakan iman dan kepercayaan kita? Saya tidak usah sebutkan di sini, namun satu hal. Di dalam sebuah rumah tangga, jika seorang suami tidak satu, rumah tangga itu akan hancur berantakan. Demikian pula di dalam Christianity, di dalam gereja Tuhan, jikalau kita tidak menjadi satu, bagaimana mungkin Kristus akan kembali dan meletakkan kepalanya di atas tubuh yang tercerai-berai? Tangan di sana, tangan kanan di sana, tangan kiri di sana, tubuhnya terpecah-pecah, jantungnya keluar, matanya akan mencari-cari, di mana tubuhku? Apakah mereka sudah menjadi satu, terbangun di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi? Hari ini saudara, engkau ada dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Tanggalkan sejenak kesibukanmu dan dengarkan firman Tuhan. Seperti engkau dan seperti Bapa dan aku adalah satu. Aku berdoa biar engkau menjadi satu tubuh, satu iman di dalam Kristus Yesus. Sepanjang minggu ke depan kita akan belajar firman Tuhan tentang pembangunan tubuh Kristus yang dewasa, di mana Tuhan menaruhkan di dalam roh saya bahwa setelah kita belajar tentang batu karang yang teguh,
Itu adalah pondasi. Pondasi yang kuat adalah dasar yang kuat. Dan bagaimana kita hidup, kita harus membangun di atasnya dengan satu bangunan juga yang bangunan yang kuat. Dan bangunan yang berdiri di atas batu karang yang teguh itu adalah tubuh Kristus. Itu adalah dinding-dinding untuk membangun sebuah bait suci, Roh Kudus di dalamnya, membangun di dalam diri kita menjadi tubuh Kristus yang dewasa, saudara. Dengan topik pada hari ini, subtemanya berjudul Bermental Kesatuan. Kita harus menanamkan nilai-nilai untuk mendapatkan sebuah mentality, unity di dalam diri kita. Sebab tanpa mental kesatuan tidak mungkin akan ada terjadi pembangunan tubuh Kristus. Jangankan pembangunan tubuh Kristus, ya saudara, tidak mungkin lebih lagi kita akan masuk di dalam level kedewasaan. Kalau pola berpikir kita terbiasa untuk tidak unity satu dengan yang lain. Unity dimulai dari organik terkecil, rumah tangga. Lalu kita mulai keluar di dalam lingkungan pekerjaan. Untuk anak-anak muda di dalam lingkungan sekolahan, perkuliahan. Ya. Mungkin lebih lanjut lagi di dalam lingkungan gereja. Lalu kita keluar menjadi lingkungan kota, lingkungan provinsi, lalu lingkungan berbangsa dan bernegara. Di dalam keluarga yang kuat akan terbangun unity yang kuat dan gereja yang kuat. Saudara, baru-baru ada satu university di kota kami ada tawuran satu dengan yang lain. Antara dua fakultas terjadi tawuran satu dengan yang lain. Dua fakultas ini sudah bertahun-tahun selalu terjadi tawuran, ya, pertengkaran satu dengan yang lain. Akhirnya fakultas ini ditutup untuk 1-2 periode, beberapa minggu ditutup karena terjadi perpecahan, pertengkaran, saudara. Saudara, yang namanya ada perpecahan, pasti ada pertentangan. Yang mana terjadi pertentangan, pasti ada spirit perpecahan yang mengakibatkan rasa tidak damai sejahtera. Spirit yang menentang satu dengan yang lain dan tidak mencapai kepada ikatan damai sejahtera. Saudara yang diberkati, kalau seseorang tidak rukun, tidak mentolerir satu dengan yang lain, saya bisa pastikan di sana tidak ada unity. Jadi saudara, kita harus bangun dulu mentalitas kesatuan, reformasi mental, orang-orang percaya yang harus saling mendukung satu dengan yang lain. Firman Tuhan yang kita renungkan sepanjang minggu ini dari Efesus 4 ayat 1 hingga ayat 16. Saya akan memberikan penekanan di dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Efesus 4 ayat 1 hingga ayat ketiga. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mentalitas kesatuan dibangun dari sikap, perilaku, peradaban, mental maupun prinsip yang kita letakkan di depan. Itu adalah apapun yang terjadi, saya pengen satu. Ada orang kan tercipta bahwa dia selalu ingin bertengkar. Kesini dia bertengkar. Dengan siapapun tidak bisa rukun. Itu sebuah mentalitas, saudara. Itu bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Itu sebuah mentalitas. Orang-orang yang memiliki mentalitas tidak peduli dengan yang namanya kesatuan iman. Tidak peduli dengan namanya kesatuan roh. Apa yang saya pikir benar, apa yang saya tentukan benar, itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu mentalitas orang yang tidak mau unity, saudara. Dan firman Tuhan ini disampaikan Paulus. Dari ayat yang pertama dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu. Jadi saudara, orang-orang yang mau berdiri di atas batu karang yang teguh. Minggu lalu kita sudah mengupas dengan luar biasa batu karang yang teguh.
Kalau kita mau berdiri di atas batu karang yang teguh, harus mau mendengarkan nasihat, saudara. Nasihat dari pengajaran firman, dari pengajaran para rasul, para nabi. Orang yang mau berdiri di atas batu karang yang teguh, hidupnya ditentukan oleh firman, nasihat yang dia dengar. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan jemaat di Efesus, Paulus berkata seperti ini, aku menasihatkan kamu. Saudara, kalau kita dinasihatkan oleh seorang hamba Tuhan, taat, saudara. Taat. Orang yang tidak taat tidak akan menerima apa-apa. Aku menasihatkan kamu, ada otoritas di sana. Paulus memerintahkan, dengarkan nasihat. Dan dia memberikan satu kalimat yang mengawali satu kalimat, beberapa kata berkata, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ini sebuah perkataan yang sangat menempelak bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mengapa, saudara? Paulus saja di penjara, tapi dia memberikan nasihat bagi orang-orang yang mengalami kebebasan di luar sana. Mereka orang-orang yang tidak dikurung, mereka orang-orang yang tidak dipenjara karena Injil. Paulus adalah seorang yang dipenjara bukan karena kesalahan atau kriminal, tapi karena imannya. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Why not engkau yang di luar sana? Engkau yang mengalami kebebasan hidup. Why not engkau hidup berpegang kepada Injil? Orang yang terpenjara saja karena Tuhan dapat hidup karena Injil dengan menjaga hidupnya, dengan menjaga hatinya sesuai dan berpadanan dengan panggilan itu. Bagaimana mungkin engkau di dalam kehidupanmu yang bebas, engkau di dalam kehidupanmu yang tidak terbelenggu dengan penjara, engkau tidak dapat hidup berpadanan dengan Injil? Saudara, dengarkan nasihat dari hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau mau hidupmu dibenahi menjadi pembangunan tubuh Kristus yang menuju kepada kedewasaan, mulai dengan ini. Mentalmu, saudara, adalah mental orang-orang yang hidup berpadanan dengan Injil. Engkau di dalam pencobaan dan saya belum sampai mencucurkan darah, firman Tuhan katakan. Itu sebabnya mari hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Mentalitas kesatuan, orang harus kembali dengan sebuah statement di dalam dirinya. Aku adalah orang panggilan. Saudara, kita perlu belajar mengapa kita harus mementingkan kesatuan di dalam kehidupan kita. Secara umum, bangsa Indonesia, why? Bangsa Indonesia harus bersatu. Secara umum, bangsa kita terdiri dari 17 ribuan lebih pulau, 270-an juta penduduk dengan berbagai macam budaya. Budaya kita itu ada ribuan, saudara. Jadi secara umum, kenapa kita harus bersatu? Kenapa harus kita memiliki mentalitas kesatuan? Yang pertama, Indonesia membutuhkan kesatuan karena supaya tercipta kerukunan dari kita yang beragam, aneka, kebinekaan. Yang kedua, mempererat rasa kekeluargaan, rasa memiliki bangsa. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, terciptanya saling rasa toleransi, saudara. Orang kalau mau toleransi, saudara, itu adalah kebutuhan untuk saat ini. Agama saja kita di Indonesia ada berapa? Dulu 5, sekarang mungkin 7, bahkan lebih. Apalagi ada orang yang tidak memiliki agama. Saudara, sikap toleransi bukan untuk meninggalkan identitas kekristenan, tapi bahasa yang paling umum di dunia ini adalah bahasa kasih. Itu sebabnya kita harus saling menghargai, saling toleransi, saling mendoakan. Prinsip sikap saling bersatu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seluruh orang. Secara umum kita membutuhkan kesatuan. Dan mengapa kita harus memiliki mental kesatuan di dalam iman kekristenan kita? Sebab kesatuan memiliki pengertian kita merendahkan diri seorang terhadap yang lain demi menyenangkan Tuhan. Dan dengan demikian memuliakannya. Itu sebabnya Paulus berkata, aku orang yang dipenjara karena Kristus. Aku dipenjarakan bagaimana aku tetap hidup untuk memikirkan jemaat. Di Efesus,
di Korintus, di Filipi, Kolose, dan di kota-kota kecil lainnya di Asia kecil, saudara. Mentalitas kesatuan itu harus kita miliki. Sebab kesatuan berarti kita mau merendahkan diri seorang terhadap yang lain demi senangkan Tuhan. Dengan demikian nama Yesus yang dimuliakan, saudara. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki mental kesatuan? Supaya terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang dewasa. Patut kita sadari ada banyak orang yang sedang berjalan. Perjalanan mereka menuju ke satu tempat, yaitu maut, yaitu neraka. Orang-orang yang tanpa religion, orang-orang yang tanpa iman, orang-orang yang tanpa pengharapan, orang-orang yang sudah mengalami putus asa, dikecewakan, luka, dan tidak punya pegangan, dan dia sedang menuju kepada satu akhir yang dia tidak peduli, saya mau mati atau hidup, saya nggak peduli. Ada orang-orang yang sedang menuju neraka dan mereka membutuhkan kabar baik di dalam hidup mereka. Setiap pagi-pagi hari ada banyak juga orang-orang Kristen yang tekun, yang setia. Tetapi dia belum keluar dari mentalitas kesatuan ketika dia berdoa mencari Tuhan. Kepentingan diri sendirinya yang diutamakan, saudara. Ada banyak, saya melihat banyak orang Kristen yang mencari Tuhan. Banyak orang yang percaya Kristus, yang sungguh-sungguh taat dan setia. Namun, tambahkanlah imanmu. Kalau engkau pagi-pagi benar engkau mencari Tuhan, jangan lupakan, ada jiwa-jiwa yang sedang menuju ke neraka. Saudara, saya ada di berbagai komunitas saya hidup. Komunitas di tempat kerja, komunitas SD, SMP, SMA, komunitas pelayanan. Dan manusia itu ada rupa-rupa, ragam dan warna, saudara. Di dalam iman percaya kita tahu orang ini selamat, orang ini belum percaya. Dan itu ada dekat dengan kita, saudara. Bahkan lihat sekelilingmu, di dalam keluargamu sendiri. Bisa saja ada mereka yang sedang menuju kepada jurang kebinasaan. Tapi kita tidak sampaikan firman. Kita tidak mau rukun, bahkan kita terlibat dengan satu pertengkaran tidak rukun karena dia beda. Kakak saya itu begini. Saya nggak bisa mengampuni dia. Hello saudara. Kita kehilangan mentalitas kesatuan dengan orang yang sebenarnya kita ada di dalam rumah. Suami tidak mau unity dengan istri. Istri tidak mau unity dengan suami. Kenapa? Sudah hilang rasa pedulinya. Ada banyak orang sedang menuju ke neraka dan mereka membutuhkan kabar baik dalam hidup mereka. Dan Tuhan mengutus orang untuk memberitakan kabar baik. Siapakah yang diutus? Engkau dan saya. Itulah panggilan kita. Saudara, haruskah kita memikirkan doktrin lebih penting? Haruskah kita lebih memperhatikan doktrin-doktrin yang kita usung dan menutup mata terhadap penginjilan? Sehingga ada jiwa-jiwa yang berdosa terlepas dari jangkauan kita atau bahkan terhalang oleh pertengkaran dan perpecahan kita? Ataukah seharusnya kita menggabungkan karunia, bakat, dana dan sumber daya kita, serta menggunakan semua itu untuk menjangkau yang terhilang? Lagi pula di hadapan tahta Allah tidak ada namanya penganut Presbiterian, Baptis, Lutheran, Protestan ataupun Katolik. Mohon maaf kalau kita ada di aliran-aliran yang seperti itu, saudara. Tuhan menciptakan gereja satu yang tidak dikuasai oleh alam maut. Alam maut saja tidak bisa menguasainya. Bagaimana mungkin kita dikuasai oleh egosentris dari kubu-kubu organik yang ada di dunia ini? Saudara, mentalitas kesatuan harus kita miliki. Mengapa? Dunia membutuhkan kabar baik.
Amin. Jangan batasi dengan dinding-dinding. Yesus datang, mati di kayu salib. Dia berhadapan dengan pemuka-pemuka agama. Ada aliran Farisi, ada aliran Saduki, ada orang yang mempercayai kebangkitan orang mati, ada orang yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Dan apa yang terjadi? Semuanya itu mendatangkan pertentangan. Kalau tidak karena Roh Kudus, berita ini tidak akan sampai, yaitu Injil kebenaran firman Tuhan. Mari saudara miliki mentalitas kesatuan, yang berarti rendahkan satu dengan yang lain untuk kepentingan Tuhan dan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Hari ini ketika kita dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Miliki mental kesatuan. Ada satu statement yang saya mau katakan, tidak akan terjadi kedewasaan di dalam Kristus jika gereja tidak menjadi satu tubuh. Tidak akan terjadi kedewasaan dalam Kristus jika gereja tidak menjadi satu tubuh, sebab tubuh itu adalah jemaat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jemaat tidak mungkin terpecah-pecah, tapi jemaat itu menjadi satu di dalam Kristus. Alkitab firman Tuhan yang ditulis oleh 40 penulis itu tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain, tetapi saling meneguhkan satu dengan yang lain. Amin. Saya memfokuskan kepada 3 poin utama. Yang pertama, mari hidup yang berpadanan dengan panggilan Injil. Sebab itu aku menasihatkan kamu, Efesus 4 ayat 1, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Setelah kita dipanggil menjadi Kristen, setelah kita dipanggil jadi pengikut Kristus, harus hidup berpadanan dengan Injil, yaitu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hidup memberitakan Injil, hidup menyesuaikan dengan Injil, dan barang siapa menjadi milik Kristus wajib hidup sama seperti Kristus yang menyerahkan dirinya untuk disalib, mengorbankan dirinya untuk sebanyak-banyaknya jiwa diselamatkan. Hidup yang berpadanan dengan panggilan Injil, bukan hidup yang berpadanan dengan ilmu marketing untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Paulus dipenjarakan karena Tuhan, membawa tamparan keras bagi jemaat yang di Efesus. Stop memikirkan diri sendiri. Stop memikirkan bagaimana hidupmu. Saudara, kemarin saya merenungkan ketika saya sharing dengan adik rohani saya tentang makna sebuah kehidupan pernikahan. Saya katakan seperti ini. Saya dari latar belakang keluarga yang tidak bahagia, dan setelah saya dituntun Tuhan untuk mengenal Tuhan, yang saya rindukan itu tidak jauh-jauh, yaitu memiliki keluarga yang diberkati, keluarga yang good family. Dan itu sudah merupakan sukacita terbesar dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena keluarga yang baik itu sorga di bumi. Keluarga yang berantakan itu neraka di bumi. Itu sebabnya di dalam keluarga kita ada kasih mesra, kita ada unity, kita ada kesatuan. Dan tujuan-tujuan kita tercapai di dunia ini, dan yang paling indah adalah melayani bersama. Suami saya melayani, anak saya melayani, kami bertiga melayani bersama. Saya merasa hidup saya lebih dari cukup. Saudara, dan saya sadari ternyata saya memiliki gelar sarjana, saya memiliki pekerjaan yang baik, saya memiliki fancy car, saya memiliki rumah yang bisa saya tinggali. Tapi yang paling indah dari semuanya itu adalah I have a good family. Dan saya berkata dalam hati saya seperti ini, cita-cita saya tertinggi sudah saya capai, yaitu memiliki good family yang sama-sama melayani Kristus, yang tidak saya rasakan pada waktu saya sebelum mengenal Tuhan dan keluarga saya tidak mengenal Tuhan. Dan saudara, itu merupakan sesuatu yang luar biasa karena kami bangun mezbah mendatangkan hadirat Tuhan. Dan ini saatnya kami hidup berpadanan dengan Injil untuk memberi orang lain untuk mengenal Tuhan. Dan hari ini saya selalu terbeban dengan keluarga.
Saudara, kalau dari dalam keluargamu engkau tidak punya mentalitas bersatu, unity dengan suami, unity dengan anak, unity dengan keluarga, bagaimana mungkin engkau keluar dan menjadi berkat untuk mendatangkan kesatuan di luar sana? Hidup kita harus berpadanan dengan panggilan Injil. Kita melayani Tuhan tapi keluarga kita berantakan. Kita melayani Tuhan tapi kita tidak memperbaiki keping-keping yang berhamburan. Yaitu apa? Mulai dari kesatuan terkecil. Kalau mentalitas kita, mentalitas yang unity, dari kesatuan terkecil kita bangun, keluar kepada kesatuan yang lebih besar, kita juga terbangun sampai kita menjadi the body of Christ. Saudara, mulailah dari rumah tanggamu, hidup berpadanan dengan Injil. Jangan menjadi hebat di luar, di dalam berantakan. Jangan kita menjadi seorang pimpinan yang ternyata dipercayakan banyak hal. Menjadi seorang kepala ini, di kantor ini, kepala ini, di kantor ini. Tapi kita tidak memulai hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, kasih Kristus itu dari rumah tangga kita. Hidup berpadanan dengan Injil artinya seluruh aspek kehidupan kita dedikasikan untuk bertumbuh di dalam kasih Kristus. Saudara, pesan Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi panggilan kita yang terutama itu saudara, itu adalah saling menolong satu dengan yang lain. Bear one another's burdens and thereby fulfill the law of Christ. Hukum Kristus tergenapi pada saat kita membangun unity satu dengan yang lain. Mulailah menolong suamimu. Saya seringkali mendapat curahan hati dari istri-istri, ibu-ibu. Kenapa saya tidak bisa rukun dengan suami saya tidak bisa mengerti? Memang kita awalnya mencintai pasangan kita karena berbeda, bukan? Kalau sesama jenis kan tidak mungkin kita menyukainya. Karena kita berbeda jenis, berbeda pemahaman. Dan disinilah bagaimana unity kita itu dibentuk, mulai menerima dari pasangan yang terdekatmu. Mentalitas kesatuan dibangun, dimulai dari rumah tangga. Lalu mentalitasmu menolong orang yang lain, itu dibangun untuk menanggung beban sesamamu. Demikian kita memenuhi hukum Kristus dalam diri kita. Yang kedua, hidup dalam kasih. Saling membantu seperti di dalam Galatia 6 ayat 22. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita tidak mungkin berkata, aku mengasihi, tapi tidak nampak perbuatanmu. Kasih itu selalu nampak perbuatan kita. Kasih itu selalu, mulut saya kasar, tapi saya sayang dengan dia. Mulut saya itu suka ngomong yang keras. Mulut saya itu suka menyindir, tapi hati saya baik. Saudara, kalau kamu baik, tunjukkanlah dengan perbuatanmu yang penuh dengan kebaikan. Dan kita berproses. Sampai hari ini saya terus mendeteksi keberadaan diri saya yang belum baik. Belum rendah hati, belum lemah lembut, belum sabar. Ada fase-fase saya melihat saya belum baik. Dan saya mau upgrade. Dan inilah yang menjadi hidup yang berpadanan dengan Injil. Kasih itu progres, saudara. Kasih itu kita mulai mengenal. Dari ternyata, saya baru tahu kalau ternyata kasih itu mengampuni. Lebih lagi kalau engkau bertumbuh, kasih itu semakin sabar. Lebih lagi engkau bertumbuh, kasih itu makin lemah lembut. Lebih lagi engkau bertumbuh, kasih itu ternyata rendah hati. Ada bagian-bagian dari diri kita yang harus kita tanggalkan. Rasa ingin dihormati, rasa ingin dihargai, rasa ingin lebih daripada yang lain. Rasa mau bersaing. Kasih itu progres, saudara. Dan kasih itu ada pertumbuhan. Dan kasih itu perlu ditunjukkan. Kita tidak mungkin diam-diam aja dan berkata, yang penting aku mengasihi dia. Dari mana kita tahu kamu mengasihi? Kalau engkau tidak tunjukkan dengan perbuatanmu. Dalam hal saling membantu, tunjukkanlah itu. Saya seringkali bekerja sama dengan kaum pria di kantor. Kaum pria dengan kaum wanita itu memiliki sifat yang sangat jauh berbeda. Wanita itu memiliki empati yang jauh lebih tinggi. Pria itu tidak terlalu menunjukkan empati, tapi mereka bertindak dengan perbuatan mereka. Jadi sama-sama memiliki nilai positif, sama-sama memiliki nilai negatif.
Pria itu memiliki ego sendiri, makanya kita tidak bisa memerintah mereka. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, seorang pria itu mengasihi istrinya, di Efesus 5 ayat 22-33, istri tunduk kepada suami. Itu sebabnya ketika kita menjadi kepala sebagai perempuan, kita harus tahu bagaimana kita harus unity dengan orang lain. Ketika dia pria, kita harus hargai hak-haknya. Karena dia nggak bisa diperintah. Tapi dia harus dihargai. Dan dari unity ini, mentalitas kesatuan kita bangun, kita banyak belajar, saudara. Saya adalah seorang pimpinan di kantor saya, di strata tertentu, di level tertentu saya seorang pimpinan. Dan saya belajar bagaimana unity dengan pria, bagaimana unity dengan wanita, bagaimana kita rendah hati, kita lembut, kita sabar, kita tegur. Itu kita belajar semua, saudara. Tidak mungkin ada pembangunan kesatuan tanpa belajar. Tidak mungkin engkau berkata, sudahlah, saya putus asa, nggak bisa belajar saya orang ini. Nggak bisa seperti itu, saudara. Hidup dalam kasih kita harus saling membantu dan saling belajar dengan cara apa? Tuhan, rendahkan hati saya supaya saya mengerti bagaimana harus bergaul dengan orang ini. Amin. Tuhan, buat saya sabar untuk menghadapi orang ini kok susah kali diperintah ya. Orang ini kok susah sekali disuruh melakukan tugas-tugasnya ya. Oh ternyata, dia pria. Lain pikirannya. Harus hargai dia. Tegur pada waktu yang tepat. Dan itu bisa terjadi, saudara. Unity in the body of Christ. Engkau akan ketemu dengan berbagai macam ragam manusia. Dan kalau engkau kecewa, engkau tidak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau belajar rendah hati, lemah lembut, dan sabar, engkau dapat menunjukkan kasih-Mu. Tapi kalau engkau tidak mau rendah hati, lemah lembut, dan sabar, engkau pasti tidak dapat membantu orang lain. Karena apa? Udah marah, kecewa, kehilangan kesabaran. Di titik ini, engkau dan saya harus bertumbuh, memiliki kasih. Yang ketiga, saudara, mentalitas kesatuan adalah upaya yang kita miliki secara kuat dan teguh, berusaha memelihara kesatuan roh. Dan damai sejahtera itu sebagai ikat pinggang kita, saudara. Saya banyak kali mengalami, ya, ketika saya harus sebagai harus pemimpin, saya harus bawa pekerjaan ini, harus berhasil sukses. Dan saya memiliki organ-organ di dalamnya, orang-orang yang saya pimpin, saudara. Yang saya harus jaga kesatuan roh, kadang dengan teguran, kadang dengan lembut, kadang dengan rapat. Kita harus menyampaikan penyampaian. Dan mentalitas kesatuan yang harus kita bangun. Kita harus berupaya memelihara kesatuan itu, saudara. Ada orang yang tidak peduli, mau unity, kayak mau enggak, kayak bodoh amat. Kita mengucapkan kata-kata yang akhirnya terjadi perpecahan. Ada hal yang harus kita jaga, mentalitas kesatuan. Ada orang yang berusaha hidup damai satu dengan yang lain. Untuk memelihara ikatan damai sejahtera itu perlu tindakan, saudara. Ada mentalitas, ada upaya, ada niat, ada usaha yang kita ciptakan untuk ada unity dalam keluarga. Saya belajar banyak dari suami saya. Bagaimana memelihara kesatuan roh. Dia seringkali di dalam ketika ada konflik-konflik, dia selalu mengawali dengan kita harus begini, kita harus begini. Jadi ada orang-orang yang mengupayakan kesatuan. Dan saya belajar, saudara, bagaimana mengupayakan kesatuan roh. Kalau engkau terbangun dari mentalitas keluarga, mohon maaf, yang selalu menawarkan solusi perpecahan, solusi keluar dari masalah, lari dari masalah, engkau tidak terbangun memiliki mentalitas kesatuan. Orang yang mengalami latar belakang perceraian itu mengalami pergumulan untuk bisa unity satu dengan yang lain. Tapi Tuhan punya belas kasihan untuk engkau yang telah mengalami kehancuran di dalam kehidupan rumah tanggamu. Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan. Hari ini ketika engkau dengarkan firman Tuhan, saya berdoa kita dipulihkan. Upaya untuk memelihara kesatuan roh. Jangan keluar, jangan berpisah, jangan berpecah belah, saudara. Tapi upayakan. Sedapat-dapatnya jika itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus akan kembali untuk meletakkan kepalanya
di atas tubuh Kristus yang utuh, yang unity, dan juga dewasa. Maka sekarang anak-anakku tinggali di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudara-saudara renungkan, apakah engkau memiliki mentalitas unity, ataukah engkau memiliki mentalitas yang suka bercerai-berai, engkau suka berpisah satu dengan yang lain, engkau suka bentrok satu dengan yang lain, atau engkau mengutamakan bagaimana nggak peduli apa kata orang, yang penting saya itu punya prinsip. Dengan prinsipmu itu ternyata engkau tidak jaga unity, mulai dari rumah tangga, sehingga kelompok kecil, sehingga kelompok besar, dan akhirnya awal mula terjadinya berbagai macam perpecahan karena ada orang-orang yang keras hati, yang tidak mau membangun unity satu dengan yang lain. Mentalitas kesatuan itu tidak ada. Bagaimana mungkin akan terjadi pembangunan tubuh Kristus yang dewasa? Hari ini renungkan saudara, sikap kita dimulai dari keluarga. Apakah sikap kita membangun kesatuan, atau sikap kita masa bodoh? Dan ketika terjadi perceraian, engkau tidak mau dipulihkan, mentalitas kita yang harus dipulihkan. Amin. Mentalitas kita harus dipulihkan. Mari angkat kedua tanganmu dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak muda, belajar untuk memiliki mentalitas kesatuan. Untuk orang-orang profesional muda, belajar untuk memiliki mentalitas kesatuan. Belajar untuk punya inisiatif mengupayakan perdamaian. Belajar memiliki inisiatif untuk mengupayakan unity, kesatuan, mulai dari kelompok terkecil dan keluarga-keluarga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi dan menghormati suami, tunduk kepada suami. Belajar untuk membangun ikatan damai sejahtera, ikatan roh, kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera dimulai dari keluarga. Aku berdoa good family terjadi di dalam rumah-rumah tangga kami. Dan selanjutnya good governance terjadi di dalam pemerintah kami. Dan selanjutnya Tuhan, negara dan bangsa yang baik dan luar biasa. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang hari ini membutuhkan pertolongan, yang sudah bercerai Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan melawat dan terjadi perubahan revolusi mental di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk KTT G20 yang berlangsung hari ini dan besok Tuhan. Pemimpin-pemimpin besar yang ada di sana, kami berdoa untuk stabilitas keamanan Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan, dan kami berdoa ada kesepakatan-kesepakatan internasional untuk kebaikan. Rusia Tuhan yang datang menghadiri dengan menteri luar negeri yang ada, kami berdoa jamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh merendahkan diri satu dengan yang lain agar tercipta kesatuan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini untuk damai sejahtera bagi seluruh penduduk yang ada. Dalam nama Yesus, berkati Presiden Jokowi, berkati Presiden Joe Biden, berkati semua yang terlibat di dalam KTT G20 Tuhan. Dan kami berdoa setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami terbangun di atas dasar pengajaran dan nasihat Rasul dan para Nabi. Kami mau berubah, kami mau memiliki mental kesatuan, kami mau memiliki mental yang membangun ikatan damai sejahtera di dalam kesatuan roh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, shalom.